sebagai pegangan kita sehingga dalam ibadah kita itu bisa Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di pengajian umum di Kopi Ngaji yang kita sudah masuk ke edisi yang ke-61, alhamdulillah pada hari ini. Dan insya Allah untuk hari ini kita bersama Ustadz Dr. Syakir Jamaluddin dengan tema fikih sholat tarawih, zakat, dan Idul Fitri. Namun sebelumnya marilah kita buka pengajian ini dengan melafadzkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya kami aturkan waktu pada Ustadz Syakir Jamaluddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana dalam judul kita akan membahas tentang fikih sholat taraweh, kemudian nanti zakat fitrah dan takbiran. Ya, nanti akan lebih banyak kesempatan untuk tanya jawab. Ya, jadi siapkan pertanyaan. Kalau masih ada yang mengganjal, kita bahas di pagi hari ini. Ada beberapa hal khususnya tentang seputar taraweh. Adakah doa di sela-sela sholat taraweh setelah sholat witir, tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, yang sering kita dengar itu adalah asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata, atau as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzu bika min sahtika wan nar. Itu. Ya, saya cari lafal doa seperti ini tidak ketemu dalam kitab hadis. Tapi doa ini sering diajarkan berulang-ulang oleh ustadz lewat pengajian langsung, lewat buku-buku. Di internet aja kalau misalnya dicari pasti ketemu, di googling, ya dicari aja Mbah Google, ya, atau misalnya lewat radio, ya, radio itu yang paling sering dulu ya dikumandangkan doa ini. Cari hadisnya tidak ketemu, ya. Nah, terus dari mana kok bisa muncul seperti itu? Saya melihat ada hadis yang disandarkan kepada Ibn Khuzaimah. Ya, hadisnya itu bunyinya fastaksiru fihi, perbanyaklah di dalam bulan Ramadan itu min arba'i khisalin, 4 hal. Yang pertama adalah fasyahadatu an la ilaha illallah. Yang kedua fatas'alunallahal jannah. Yang ketiga wa ta'uduna bihi minan nar. Kemudian agak tanda sedikit, terakhir itu wa tastaghfiruna. Jadi kalau kita lihat 4 hal itu, bersyahadat kepada Allah, minta ampun pada Allah, kemudian minta surga pada Allah, dan minta dijauhkan dari neraka. Ini hadisnya. Tapi saya lihat hadis ini terdapat periwayat yang bernama Ali bin Zaid bin Jud'an, yang di kalangan kritikus hadis, ulama hadis itu dikatakan sebagai hadisnya la yuhtajjubi, tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan Ibn Khuzaimah yang meriwayatkan hadis ini, itu dia sendiri bilang insohha, jika hadisnya sahih. Berarti kan dia sendiri ragu dengan
apa yang diriwayatkannya, ya. Nah, ternyata ini ada masalahnya, ya. Jadi itulah yang kemudian terangkai menjadi asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah atau as'aluka ridhoka wal jannah, wa a'udzubika, karena semuanya diajak, wa na'udzubika min sahtika wan nar, dan berlindung kepadamu dari amarahmu, ya, dan neraka. Jadi itu, saya hanya mengatakan hadisnya tidak ada doa itu, tapi yang tadi Ibnu Huzaimah hadisnya dhaif, ya. Minta maaf pada para jamaah. Tapi bukan berarti tidak boleh diucapkan. Ini kan di luar sholat, ya. Saya hanya supaya kita berhati-hati menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW, ya. Apakah boleh diucapkan? Saya tetap mengatakan boleh. Doa pakai bahasa Indonesia saja boleh, ya. Ini ada bahasa Arab, bagus artinya, ya. Yang penting jangan sering-sering diganti-gantilah apa doanya. Karena kalau sering-sering nanti dianggap sebagai sunnah bagi yang awam, ya. Tidak mungkin itu kiai ini, ustadz ini menyampaikan kalau tidak tahu hadisnya. Jadi gitu, ya. Makanya variatif aja, sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena Nabi SAW bilang, ya, mulailah berdoa dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah SAW, dan berdoalah kepada Allah sesuai dengan yang ia suka. Nah, itu hadisnya sahih. Ya, kita tidak bisa menghafalkan doa semuanya, makanya boleh, ya. Itu antara lain. Ada lagi doa kamilin, kemarin sudah pernah saya singgungnya. Doa kamilin itu setelah sholat tarawih. Ini juga setelah sholat tarawih yang tadi itu, atau jelang buka puasa itu, yang asyhadu an la ilaha illallah tadi, ya. Kalau doa kamilin itu juga kita lihat hadisnya, bagus, ya. Bukan hadisnya, doanya bagus. Yang bunyinya itu Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Ya Allah, jadikanlah iman kami sempurna, ya. Atau bisa menyempurnakan iman. Jadikanlah kami orang yang bisa menyempurnakan iman yang ada pada diri kita. Walil faraidi muaddin, dan bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberikan Allah berupa fardu itu, ya. Kemudian walis sholati hafidin, dan bisa menjaga sholat, ya. Kan bagus itu, 5 waktu, ya. Ditambah lagi kalau misalnya sudah punya kebiasaan sholat sunat, sholat duha, sholat malam, ya. Waliz zakati fa'ilin, dan bisa melaksanakan zakat, ya. Itu minta dikayakan itu, dimampukan untuk bisa membayar zakat. Walima indaka talibin, dan bergegas untuk mengambil apa saja yang ada dari sisimu, ya. Jadi meminta pada Allah supaya menjadi orang yang talib, ya, haus untuk menjadi bagian dari orang yang belajar apa saja yang ada dari sisimu, ya. Kemudian wali afwika rajin, dan yang mengharapkan ampunanmu. Itu sebenarnya dia mengambilnya dari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu hadisnya sahih, riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud itu, ya. Ya, jadi itu kalau itu sahih. Yang pertanyaan Aisyah, kalau saya melihat ada Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Kemudian Nabi SAW menyuruh untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian wabil huda mutamassikin,
dan memegang teguh pedoman hidup Al-Quran dan As-Sunnah. Wa anil lagwi mu'ridin, dan orang yang berpaling dari perbuatan sia-sia. Kan bagus itu ya, karena banyak orang yang saat ini melakukan itu tidak sadar itu ya, baca handphone terus sampai lupa waktu ya, ngaji handphone. Kemudian wafid dunia zahidin, dan zuhud pada hal-hal yang bersifat duniawi, artinya tidak terlena. Zuhud itu kan bukan tidak butuh, dia butuh hal-hal yang bersifat duniawi. Toh Allah juga perintahkan itu, kita butuh itu, tetapi jangan sampai kita terlenakan kemudian menjadikan kita jauh dari Allah ya. Kemudian wafil akhirati ragibin, dan sangat mengharapkan kehidupan akhirat ya, surga. Wabil qada'i radin, dan narimo ketentuan dari Allah. Walin na'ma'i syakirin, dan menjadi syakir terhadap nikmat-nikmatmu. Nggak usah merubah nama. Maksudnya syakir itu kan bersyukur ya, orang tua saya kasih nama Masya Allah, maunya begitu, nah, kenyataannya wallahu alam. Wa 'alal bala'i sabirin, dan sabar terhadap berbagai musibah, cobaan. Masih panjang, ini baru sepertiga. Tapi intinya doa ini dicari dalam kitab hadis, yang dalam kitab di sini saya simpan kitab hadis ada 1185 kitab, tidak ketemu. Nah, terus dari mana sumbernya? Ya kita googling lagi. Ternyata ada dalam kitab Maslakul Akhyar karya Habib Osman bin Yahya, ya ulama Pekojan, ya Pekojan Betawi, ya. Jadi Jakarta. Tapi ya Habib ya. Nah itu kira-kira. Sekali lagi ya, doanya bagus, tapi tidak ada tuntunannya. Artinya lafalnya bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan, atau bahkan kurangi sesuai dengan kebutuhan kita saat itu ya. Jadi gitu. Nah itu tentang sholat taraweh. Jadi apa yang dituntunkan itu kan doanya. Kalau zikirnya kita sudah tahu. Saya juga cari yang hadis yang fadlam minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, itu tidak ada hadisnya ya. Kemudian subhanal malikil ma'bud, ada itu ya, kita kadang dengar di pentas di sholat taraweh yang disiarkan langsung lewat televisi, atau kita sendiri hadir ya. Biasanya di tempat saya itu ya, di sholat-sholatan itu di Masjid Rayanya di Makassar itu kadang membaca ini ya, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil maujud. Itu sama sekali tidak ada hadisnya ya, tapi itu jadikan zikir. Nah kalau zikir hati-hati ya, yang ada tuntunannya saja. Tidak boleh kita zikir di luar yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya ya. Sallu sunnatat tarawih rahimakumullah, yang dijawab as-sholatu la ilaha illallah. Pertama tidak connect secara bahasa Arab ya. Kemudian ya tidak ada memang yang tuntunan seperti ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ada itu subhanal malikil quddus 3 kali ya, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Nah kemudian karena ini penelitian disertasi saya yang terakhir 2020, saya temukan Rabbil malaikati waruh itu tambahannya dhaif, bahkan dhaif jiddan. Jadi saya pakai cuma subhanal malikil quddus. Nah nanti yang teman-teman tarjih tolong ini kan sebenarnya dari sejak 2019 pas ada temuan ini saya sudah sampaikan sama teman-teman tarjih, tolong diteliti, siapa tahu penelitian saya salah gitu. Nah tapi kayaknya susah deh untuk salah. Kenapa? Karena Prof. Samsul Anwar itu sudah menulis lebih dahulu
kedaifannya kunut witir. Nah, padahal doa ini adanya dalam kunut witir, ya. Jadi itu, jadi Prof. Samsul Anwar sebagai ketua majelis tarjih sudah meneliti lebih dahulu. Saya cuman ternyata ini dhaif jiddan, ya. Riwayat At-Tabrani, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi, ya, semuanya melalui Isa bin Yunus, ya. Kemudian Isa bin Yunus dari dua gurunya tapi sama saja, dia tidak ketemu dengan dua gurunya itu. Tidak ada biografi ulama hadis yang menyebutkan itu. Nah, terus bagaimana dengan subuhum kudus Rabbuna wa Rabbul malaikatu warruh? Itu juga tidak ada hadisnya. Ini ditemukan dalam tuntunan sebagai amalan doa Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu dikenal dengan Syiah yang sesat, ya. Jadi ini mereka biasa pakai ini, tapi di Indonesia juga sering dipakai tanpa dia sadari dari mana sumber doa ini. Jadi gitu. Baik, itu tentang doa-doa di sela-sela dan setelah sholat witir. Kemudian itu dia. Sekarang tentang takbiran, ya, takbiran. Lafal takbir itu kalau di kita ada yang 2 kali dan ada yang 3 kali. Takbiran kapan dimulai? Pada saat Idul Fitri, ya. Nah, takbirannya itu dimulai, memang ada kontroversi, tapi dimulainya itu setelah masuk 1 Syawal. Walitukmilul iddata walitukabbirallah ala ma hadakum. Ya. Dan hendaklah kamu sempurnakan hitungannya, ya, hitungan Ramadan. Kemudian agungkanlah Allah atas apa yang Allah telah berikan petunjuk kepadamu. Jadi itu artinya dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Pandangan Ibnu Umar dan mayoritas tabi'in itu juga mengatakan takbir sudah bisa dimulai sejak sempurnanya hitungan bulan. Ya, tapi dasar utamanya tadi Al-Baqarah 185. Kalau ayat puasa kan 183, 84, 185. Ya. Nah, terus dia sampai 187. Ya. Kemudian bagaimana bentuk takbirannya? Ya. Bisa 2 kali seperti yang dilakukan dan diyakini oleh Muhammadiyah, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, ya. Dan bisa juga 3 kali, ya. Dalam penelitian saya, hadis yang 2 kali hadisnya Hasan, riwayat Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, ya. Sedangkan takbir yang 3 kali itu hadisnya sahih, riwayat Ibn Abi Syaibah juga, sama-sama dari Ibn Mas'ud, ya, sama-sama dari Ibn Mas'ud. Jadi Ibn Mas'ud itu meriwayatkan 2 cara bertakbir yang berbeda, ya. Makanya penulis-penulis berikutnya itu ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali, ya. Saya contohkan, kalau yang 2 kali takbirnya itu dari Ibn Abi Syaibah, dari Waqi, dari Hasan bin Shalih, dari Abi Ishaq Amr bin Abdillah, dari Abul Ahwas Auf bin Malik, kemudian sanad terakhirnya Anas bin Malik, Ibn Mas'ud, annahu kana yukabbiru ayyamat tasyrik, sesungguhnya mereka
Nabi SAW bertakbir, bukan Nabi ini, Ibn Mas'ud bertakbir pada hari-hari tasyrik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, sedangkan kalau yang 3 kali dari Ibn Abi Saibah, tapi jalurnya dari Abul Ahwas, Salam bin Salim, kemudian Abu Ishaq, jadi menyatu lagi di Abu Ishaq. Setelah itu terpisah lagi dari Al-Aswad, dari Abdullah bin Mas'ud. Karena Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud yukabbiru min salatil fajr yauma Arafah, bertakbir pada saat sholat subuh di hari Arafah. Nah, itu kalau Idul Adha itu tanggal 9 ba'da sholat subuh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas sudah bertakbir dan para sahabat juga bertakbirnya pada tanggal 9 itu. Ila sholatil asr mi yaumin nahar, sampai sholat asar pada hari penyembelihan, ya. Yaqulu, beliau mengatakan atau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini sanad itu memang tidak diriwayatkan, tidak dipakai atau tidak diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, tapi Bukhari Muslim biasa menggunakan sanad ini. Ya, Bukhari Muslim biasa menggunakan sanad ini. Jadi monggo mawon, ya saya dua-duanya saya pakai. Kalau saya sholat yang ditakbirannya 3 kali, saya takbir 3 kali. Ya, kalau sholat di takbirannya 2 kali, saya 2 kali. Ya, yang penting ini bagi Syekh bin Bas dan saya juga biasa, karena sama-sama makbul. Ya, kalau Muhammadiyah itu kalau sama-sama makbul, dua-duanya boleh. Dan Muhammadiyah, tarjih Muhammadiyah berkali-kali ditanya, kuat mana antara takbir 2 kali atau 3 kali? Ya, tarjih Muhammadiyah mengerahkan kedua kali, tapi tidak pernah menafikan, mendhaifkan yang 3 kali. Tidak pernah. Ya. Jadi silahkan saja, ya. Karena kalau di luar itu, ya di Saudi misalnya, di Makkah, Madinah saja, tempat kelahirannya Nabi dan tempat besarnya hidupnya Nabi, itu ya 3 kali gitu. Ya. Ada kabbaro salasan, ya, salasa takbirat. Ada lagi payukabbiru salasa mirorin, ya. Jadi apa, payukabbiru salasa mirorin, beliau bertakbir 3 kali, salasa takbirat 3 kali takbir, kabbaro salasan bertakbirnya 3 kali, ya. Nah, jadi monggo, ya. Yang penting kabbirullah, agungkan Allah secara berulang-ulang. Ya, ada Al Hasan, saya sebutkan apa namanya, Al Hasan bin Basri, ya, itu kana yukabbiru Allahu Akbar salasa marrotin. Takbirnya sih 2 kali contohnya, Allahu Akbar, tapi kemudian disebutkan di sana salasa marrotin, 3 kali, ya. Jadi meskipun kalimat takbirnya 2 kali, tapi penjelasan akhirnya itu beliau lakukan ini 3 kali. Nah, silahkan saja bagaimana memahaminya. Ya, ya ini kira-kira intinya, toh kita tidak takbir hanya sekali kan? Ya, takbirnya kan bukan Allah Akbar langsung setelah itu selesai, atau bukan Allah Akbar dan seterusnya langsung setelah itu selesai. Tapi takbirannya ya berulang kali memang, ya, berulang kali. Jadi Allah Akbar miroro, berulang-ulang, ya. Ini dalam Musannaf Abdul Razak, juga dalam Jami' Ma'mar bin Rashid, Al-Baihaqi juga. Ya, itu tentang takbiran. Nah, terakhir sebelum kita buka dialog, bagaimana dengan zakat? Kewajiban zakat itu pada akhir Ramadan sebelum sholat yang harus dibayarkan adalah zakatul fitr untuk semua, ya, untuk semua yang lahir pada malam itu, ya. Jadi kalau sudah itu dia masuk. Jadi
menurut Ibnu Umar, jadi hadisnya mauquf tapi kemudian menceritakan tentang Nabi SAW, berarti dihukumi marfu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr, zakat fitri. Sebenarnya kalau istilah dalam hadis itu namanya zakatul fitri, bukan fitrah. Ya, itu salah kaprah. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, nanti kalau zakat fitri nanti sinetron berapa gitu. Ya. Nah, tapi yang sebenarnya dalam hadis itu zakatul fitri. So'an min tamar au so'an min syair. Diwajibkan alal abdi wal hurri wal dzakari wal unta was sogiri wal kabir minal muslimin. Jadi satu sok dari kurma atau dari gandum diwajibkan pada hamba sahaya atau orang merdeka, laki-laki dan perempuan, kecil atau besar dari kalangan umat Islam. Wa amara biha, dan dia memerintahkan antu addiya qabla khurujin nasi ilas sholat, harus dibayarkan, ditunaikan itu sebelum mereka keluar untuk sholat, sebelum pelaksanaan sholat itu. Nah, jadi itu makanya dalam hal ini Muhammadiyah kayaknya lebih praktis dengan menggunakan hisab. Ya, di samping ya hisab itu memang kalau sinyalemen Al-Quran itu ada, ya, dan itu bisa kita bayarkan lebih awal, ya, tidak buru-buru. Kadang-kadang kalau buru-buru itu diumumkan ini, ternyata besok waktu untuk membagikannya itu. Oh iya, ada pertanyaan yang kemarin saya lupa saya jawab tentang fidyah itu ya. Ya, itu nanti sama dengan ini. Ya, fidyah itu bisa enggak pakai uang. Ya, boleh enggak pakai uang. Ya, yang penting penyalurannya, saat penyalurannya itu, bukan saat pembayarannya. Karena kadang-kadang kan ada juga ya semacam amil lah, semacam amil, ya, yang kemudian dia mengumpulkan, ya seperti yang dilakukan MUI Kulon Progo ya, yang kemarin boleh pakai uang untuk pengumpulan, tapi ya sesuai dengan makanan pokok, harga makanan pokok yang biasa dia konsumsi sehari-hari. Nah, tapi ketika membayarkan ke fakir miskin harus pakai makanan pokok. Ya, sama juga dengan ini. Ya, kalau di sini kan bayar apa itu namanya? Zakat fitri itu pakai uang, nanti kemudian diberikan supaya seragam. Ya, tentu lebih banyak bagi yang biasa makan yang kualitas berasnya yang bagus. Ya, makanya dibagi-bagi itu lebih bagus, lebih bijak. Ya, dia tahulah makanan yang biasa beras, ya jenis beras yang biasa dikonsumsi orang Indonesia itu apa, ya. Nah, itu yang biasa yang jadikan standar. Ya, ada berapa harga di sini, Pak? Ada yang 12, ada yang 15 juga ada, ya, tergantung berasnya. Nah, jadi bisa ya, tapi yang jelas saat didistribusikan itu dalam bentuk makanan pokok. Karena memang ini kan ya namanya orang puasa kaitannya dengan masalah makanan. Nah, itulah yang harus diberikan, bukan dalam bentuk uang. Ya, walaupun ada juga sih membolehkan uang, tapi uang itu bahayanya nanti dibayarkan dia belinya rokok. Ya, jangan tanya hukumnya rokok di sini. Ya, dia belikan rokok, tapi saya hanya ingatkan bagi yang perokok,
dalilnya memang tidak ada sih dalam Quran secara jelas ataupun dalam hadis. Itu ijtihad. Tapi ayatnya mengatakan begini, karena ijtihad itu permasalahan, kalau masalah spesifik tentang kesehatan harus ditanya sama ahli kesehatan. Kalau masalah ekonomi, bunga bank itu harus ditanya pada ahli ekonomi, ya. Masalah hukum tanya sama ahlinya, ya. Masalah sosial kemasyarakatan ya tanya sama ahlinya. Nanti semuanya akan bergabung. Kalau misalnya tentang ekonomi, dulu ada yang melarang kalau itu bank riba diharamkan dan kemudian bunga bank disamakan dengan riba, itu nanti akan banyak pengangguran yang terjadi. Berapa ribu orang yang menganggur dan dia harus menafkahi keluarganya. Ada itu ya, tokoh juga, ulama juga, ya. Itu pandangan sosiologi, ya. Jadi ya sebenarnya kalau kaidahnya ad-darurah untuk sementara tidak ada masalah, ya, kondisinya darurat. Tapi masa darurat terus menerus, ya, darurat sampai pensiun, ya, hati-hati, ya, gitu ya. Termasuk rokok. Kalau rokok itu wala tulku biaidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan dirimu pada kebinasaan, ya. Baik, saya kira itu